Oke, selamat malam dulur mancing santri Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miasan sampai Pulau Rote. Salam dari sing, mantul, Mantul. mantul, mantap betul. Nah, kesempatan malam ini kita acaranya podcast nih ya, podcast D. Jadi kita akan eh, tanya jawab dengan beliau. Beliau ini angler spesialis casting ya. Ikan haruan, ikan tomang, dan jam terbangnya juga Pendek. luar biasa. Jam terbangnya pendek. Jam terbangnya luar biasa. Dia juga expert di tackle-nya. Nanti kita sempat tanya-tanya tackle untuk casting itu yang bagaimana. Termasuk lure. Nanti kita akan bedah dengan beliau. Mungkin karena ini kesempatan yang langka ya ketemu dengan beliau. Nah, ini karena jam terbang beliau yang sudah Amburadul. kemana-mana. Nah, langsung aja kita akan berkenalan dengan beliau ya. Ya ini castinger di Surabaya Barat yang sudah terkenal di Jawa Timur ya. Jawa Timur dan Belum. ini pun saya menelpon berkali-kali karena kesibukan dan malam ini bisa diberi kesempatan untuk beliau hadir berbagi ilmu mengenai dunia casting. Selamat malam, Om. Malam, Om. Nah, mungkin maskernya bisa dibuka, Rek. Oke. Oh, iya. Oke. Nah, Halo, mantul. Let's fishing mantul. nah ini kenalkan dulu, Om. Namanya Om. Namanya inisial R, Radit. Oh, Radit ya, Radit. Mas Radit Aditya. Iya, Radit Aditya ya? Raditya. Raditya, oke. Nah, ini kita langsung ya ceritanya. Monggo. Nah, kenal dunia casting mulai kapan, Om? Kenal dunia casting 2011. 2011 ya? 2011. Oh, yang ngeracuni dulu YouTube. YouTube ya? YouTube. YouTube. YouTube, tapi fokus ke casting di 2013. Oh, Bener-bener fokus fokus ya. Fokus di casting 2013 sampai sekarang. Enggak pernah main selain casting ya, memang spesialnya di casting ya. Ya pernah. Jigging pernah. Maksudnya dasaran juga. Maksudnya yang nyantol, yang bikin saya nyaman, seneng ya untuk saat ini masih di casting. Di casting ya. Iya. Apa yang menyenangkan di casting, Om? Kalau dibilang apa yang menyenangkan, relatif ya, luas gitu. Luas ya. Luas. Di samping untuk nyambung silaturahim sama teman-teman yang lain pemancing juga, menjadi satu apa ya, terapi otak. Terapi otak. Oh ya, terapi jiwa sama otak itu aja sih sebenarnya. Iya. Dari kita seminggu kerja, terus ya cari-cari ketambak, cari-cari ikan haruan, udah ikan kutuk itu. Ikan kutuk ya. Udah seneng pisan. Untuk ini Om, apa? Ini kita tanya suka dukanya dulu. Kalau biasanya kan kalau kita main di laut itu kan kita kadang tahu sendiri kan ya, laut itu kan bergelombang sehingga kita fisik kita kurang bagus, kita sampai mabuk laut ya. Nah, kalau di dunia casting ini menurut Om itu pengalamannya apa sih sebenarnya? Suka dukanya? Suka dukanya. Sukanya dulu ya? Iya, sukanya dulu. Sukanya guyon sama teman, bercanda, silaturahim, terus ngumpul-ngumpul ngopi bareng, terus saling apa ya, saling bully lah, gojlok-gojlokan lah kalau orang Jawa bilang. Iya. Itu sih sebenarnya itu. Cuma kalau dukanya itu banyak sebenarnya. Dukanya itu selain boncos, terutama spot. Spot ya? Iya, spot itu menjadi sekarang ini menjadi hal yang sensitif juga. Oh, sensitif juga ya. Kenapa? Karena apa ya? Kebanyakan itu tadi saking banyaknya pemancing atau yang baru memulai teknik casting, akhirnya overfishing ya. Overfishing terus kadang nggak ada unggah-ungguhnya sama yang punya tambak, akhirnya imbasnya juga ke kita juga sebenarnya. Itu loh. Pertama itu dukanya di situ. Terus kalau nggak ada spot ya memang susah memang. Susah ya. Iya, larinya kemana kita? Memang spesialisnya di freshwater gitu, di air tawar. Jadi ya kalau nggak ke waduk
rawa ya tambak wis. Tambak ya. Ya apalagi di daerah Surabaya Barat atau Gresik sini ya kita larinya ke waduk atau tambak sudah. Nah, biasanya Om sebagai senior itu untuk menjaga terjadinya miss ya di antara pemancing itu kan kadang ada istilah spot air, terus Ya. kadang kalau spot kita itu kemasukan orang, terus secara attitude ya dengan yang punya spot itu kurang anu gimana Om? Biasanya Kalau hal-hal yang tidak menyenangkan akhirnya kan nanti berdampak dengan yang kalau kita jaganya ya sama yang punya tambak, silaturahim, komunikasi ya. Komunikasi ya. Niat awal kita apa dulu di situ. Kalau memang kita pure untuk nyari ikan predator, ikan gabus ya sudah, itu yang diambil. Yang diutamakan jangan untuk kitanya dulu. Kalau kita dapat, kita kasihkan ke yang punya tambak dulu atau yang penjaga tambak itu. Supaya apa? Ya mungkin bisa menjadi apa ya, dijual untuk buat beli rokok atau ngopi, itu aja sih. Kalau memang kita butuh ya kita ngomong, Pak saya ambil 1 atau 2, itu aja sih, di situ aja. Sebenarnya penambak sendiri suka ya kalau teman-teman yang memang mencari ikan haruan atau ikan kutuk ini ya. Tapi semakin kesini petani tambak itu juga ngerti harga ekonomisnya ikan kutuk, ikan haruan itu juga ngerti. Oh gitu ya. Iya, karena memang apa namanya, manfaat dari ikan gabus sendiri itu banyak banget, karena dari kandungan albumin itu sendiri. Terus dari segi rasa, rasa untuk kita makan itu juga enak, gitu. Orang di beberapa tempat tuh sudah ada pengepul ikan gabus. Iya. Itu. Oh, gitu ya. Jadi intinya itu ketika kita mempunyai spot ya kita berbaiklah dengan lingkungan ya, terutama yang punya tambak. Bagaimana sumbangsihnya kita terhadap beliau ya. Yang jelas kalau sebagai castinger seperti Om Radit ini kan sebenarnya bukan target ya sebenarnya. Kalau target sih ya mungkin kalau dapat ya alhamdulillah, nanti tetap secara attitude ini itu kan dikasihkan ke yang punya tambak. Kita kan niatnya kan ada strike gitu ya. Oh gitu ya. Yang penting ini aja sih, bukan eksistensi ya, apa ya, kita punya kenang-kenangan gitu loh. Ketika kita berfoto, oh di spot ini saya pernah dapat ikan sebesar ini. Targetnya itu aja sih sebenarnya. Entah itu kita dapat sendiri atau ngerental, kan nggak ada yang tahu gitu selama diupload tuh. Yang penting sih kalau di daerah saya atau sama-sama golongan saya itu, yang penting itu unggah-ungguh terhadap yang punya spot. Spot ya, attitude, etika ya. Ya, etika. Jadi meskipun kita sudah dapat izin, ya nggak apa-apa Mas, main mancing. Tapi kalau kita minggu depan mau ke sana ya minimal kita permisi dulu. Pak, saya mau mancing lagi, boleh atau enggak? Takutnya mau dipancingkan, mau dipakai bukaan tambak atau gimana, kan kita nggak enak juga gitu loh. Betul. Meskipun yang punya tambak itu memperbolehkan, tapi kita juga harus punya apa ya, bisa ngerim ego kita. Jadi nggak harus setiap minggu kita harus ke sana, enggak. Pernah nggak Mas terjadi miss dengan teman-teman itu? Sering ya? Sering, itu sering. Cuma ya itulah apa ya, nggak perlu dibongkar di sini ya. Ada beberapa temen itu memang yang memang harus target ikan. Ya, target gitu. ikan ya. Ya enggak apa-apa, memang itu tujuannya dia gitu. Ya sudah lah gitu loh. Kalau dikupas yuk malah panjang lagi, nggak ada habisnya ya. Cuma kita harus apa ya, bisa membawa diri, ngerem, menyelesaikan itu secara dewasa, itu aja sih. Nggak perlu yang berkuar-kuar di sosmed, nggak perlu lah. Kalau target paling besar pernah dapat ikan haruan? 3,2 ya, 3,2 kilo. Keren. Panjang ya? Udah 70 cm lebih ya? Lebih ya? Sekitar 74-an, 74,5 mungkin. Kalau ikan segitu sekarang gimana? Sulit ya mungkin ya Om ya? Tetap ada. Tetap ada. Cuma ya dituntut kita harus jeli, harus paham spot itu sendiri. Terus karakter ikan itu sendiri juga kita kalau terlepas dari hoki ya, terlepas dari keberuntungan ya, terlepas dari hoki kita dituntut itu juga. Terus apa ya, tempat sih, spot Om sebenarnya yang potensi itu ya spot itu tadi. Itu, ya. Untuk
Sebenarnya gabus itu ndak di maksimal 4 kilo. Bahkan saya pernah lihat di beberapa yang diupload teman-teman di YouTube itu ada yang 8 sampai 10 kilo untuk ikan Gila. gabus. Ikan Gede gabus. ya? Di beberapa artikel kan maksimal Iya. 4 sampai 5 kilo. Iya. Tapi di beberapa kasus itu ada yang upload sampai 8 sampai 10 kilo. Dan itu hidup, kondisi hidup ya. Hidup ya. Itu Iya. umur berapa tahun gitu ya? Gak ngerti. Iya. Pokoknya besar itu. Iya. Spesial itu, keren. Itu sih. Oke. Jadi itu sebagai pembukaan kita. Nah, ini berikutnya mengenai, kita langsung aja Om. Oke. Mungkin kita akan membedah mengenai lure Om ya. Lure. Nah, pengertian Anda itu sebenarnya untuk casting. Dan lure ini enggak, yang jelas tiap daerah kan berbeda Om ya. Tempat ataupun yang mempengaruhi kan ya tempatnya, terus lokasinya. Nah, mungkin kita akan membedah sebuah lure Om ya. Di sini ada beberapa lure Om. Nah, ini nanti mohon anunya ya. Mungkin ini. Nah, di sini ada beberapa lure ya. Misalnya seperti ini namanya soft rock ya Om ya. Soft rock. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Om. Untuk soft rock ini sebenarnya efektif untuk pemakaian untuk top water ini yang jelas Om. Iya, top water. Mungkin bisa dijelaskan Om. Untuk soft rock ini sebenarnya Om. Mungkin agak ke depan Mas. Untuk soft rock ini awal dulu saya casting itu ya kenalnya soft rock. Soft rock ya. Soft rock sama jump rock. Memang sensasinya top water itu memang nggak ada obat Om. Entah itu untuk casting atau untuk popping. Sensasi top water memang nggak ada obat. Cuma pemakaian soft rock ini itu juga tergantung spot sama karakteristik ikannya. Kalau di Gresik, biasanya itu lepok mata lele itu yang hijau-hijau itu biasanya teman-teman caster itu suka pakai soft rock. Berarti yang di permukaannya itu ada kayak yang lepok hijau-hijau itu loh. Iya. Moto lele atau yang banyak ganggang. Ganggang ya. Itu dulu soft rock belum ada, yang ada breednya gini belum ada. Soft rock ini trennya kan dari Thailand. Thailand. Terus akhirnya berkembang di beberapa negara Eropa juga ada soft rock. Untuk ikan bass juga ada. Nah, sebenarnya itu kalau soft rock ini yang terpenting itu di actionnya Om ya. Apa dia kan di sini ada bleed Om ya. Otomatis dia gimana kalau karakter dari soft rock sendiri itu ketika kita mainkan itu kan dia di atas permukaan gitu ya. Itu tadi kita harus benar-benar kenal karakteristik spotnya sama ikan. Kebiasaan ikan makan di situ seperti apa. Gitu loh. Ini hanya bleed ini hanya bersifat membantu ya? Untuk dapat kilatan sinar matahari kan, kelelap-kelelap gitu loh. Di beberapa artikel tuh ada yang ngomong gabus itu buta warna, ada yang enggak. Gitu loh. Nah, gabus makan itu kalau soft rock ini antara dia terganggu sama action dari soft rock itu sendiri. Kalau pakai bleed ini terganggu sama kilatan dari bleed itu sendiri. Itu masih apa ya? Saya belum tahu gitu loh. Cuma kadang para pemancing dengan teknik casting itu biasanya punya keyakinan tersendiri gitu terhadap umpan yang mau dipakai gitu. Iya. Lah, itu sih yang paling bener yang paling ini sih aslinya pokoknya yakin lah. Yakin. Ya? Iya, yakin. Ketika umpan top water ini enggak makan, ya kita cari solusinya supaya ikan itu mau makan gimana. Iya. Jadi kalau dia terbuat dari rubber ini ya. Latek ya. Iya, latek. Latek terbuat dari latek. Karet. Nah, ini kan untuk beratnya sendiri biasanya kalau di latek ini berapa gram ini? Mungkin macam-macam Om, tergantung ini alat yang kita pakai. Gitu loh. Jadi di beberapa lure maker itu biasanya ada tambahan timah. Ada tambahan timah atau timah lilit atau timah yang nempel di bodi itu biasanya ada. Itu biasanya ditimbang, ada yang antara sampai 5 gram. Kalau kita pakai UL ya
UL itu biasanya di bawah 7 gram biasanya. Itu macam-macam sih. Kita targetnya mau sebesar apa, mau sekecil apa gitu kan. Kembali lagi alat-alat yang kita pakai itu mampu mumpuni untuk lur berapa gram. Itu aja. Oke. Nah, untuk sistem menarik tackle kita, baik itu pakai reel spinning ataupun reel BC, ini ada istilah stop go. Nah, tarik, berhenti, nah terus tarik lagi. Nah, kalau main soft rock gimana? Itu tadi kembali lagi kita harus paham karakteristik ikan di spot itu. Kebiasaan dia makan itu seperti apa. Kita harus cari tahu dulu. Ketika kita stop and go nggak mau makan, kita retrieve cepat. Kita retrieve cepat nggak makan, ya pakai stop and go. Oh gitu ya. Itu aja. Jadi kalau stop and go itu biasanya di pemancing haruan Jepang itu ada. Itu memang tekniknya memang stop and go, memang jarang yang di retrieve cepat itu jarang. Ya. Karena memang karakteristik ikannya sendiri juga beda sama ikan gabus di sini. Ya. Berarti intinya nih kalau kita pakai soft rock, ya feeling aja. Tarikannya feeling aja ya. Feeling. Stop go ataupun terus cepat. Iya, enggak masalah. Itu untuk soft rock. Nah, sekarang kita ke mana tadi? Jump rock. Oh, ini. HS dulu Om ya? Iya, HS. Umpan andalan. Nah, ini infonya itu umpan andalannya Om Radit HS. Nah, ini gimana Om? Bisa dijelaskan untuk HS ini Om? HS itu sebenarnya kan half solid atau metal fibra kan. Metal fibra ya. Iya, saya kenal umpan ini ketika saya mancing di waduk. Iya. Prinsip saya dulu kalau mancingkan haruan dipakai jump frog atau soft frog nggak mau makan, berarti nggak ada ikannya. Nggak ada ikannya. Iya, prinsip saya dulu. Iya, sampai akhirnya saya mancing di daerah Drio, ketemu senior saya menyarankan untuk pakai umpan half solid ini. Aksinya ngeder ini, apa ya? Bergetar. Ya. Bergetar. Iya. Itu makan, gitu loh. Berarti ketika saya menggunakan jump frog atau soft frog itu tidak mau, ya andalan saya ini. Nah, rata-rata spot di Gresik, daerah Tambak itu biasanya pakai ini, lebih efektif. Tapi kan ini juga dipengaruhi oleh dasarannya sendiri ya, bersih, banyak sangkutan. Ya, efektif pakai lur ini. Ya, lur ya. Atau kita mancing di siang hari, nah, yang cenderung gabus itu di bawah di dasar. Pakai ini lebih efektif. Ya, nggak harus ini kok. Pakai spinner V ini juga. Oh, spinner V juga. Ini juga oke untuk dasar-dasaran yang ketika gabus nyelam di bawah itu, ini juga efektif. Pakai soft lure ini sendiri juga lebih efektif lagi sebenarnya. Soft lure ya, pakai jig head ya. Karena apa? Actionnya lebih alami daripada lure half solid atau spinner V. Jadi untuk main bottom ya atau dasaran itu, kalau teman-teman itu bisa memakai hand solid, juga bisa memakai spinner V seperti ini ya, spinner V. Nanti ini blade-nya berputar juga tahu? Iya, berputar. Nanti yang di sini yang biasanya disambar oleh ikan. Nah, hooknya di sini, atau juga bisa pakai ini ya, soft lure, pakai jig head ya seperti ini. Pakai ini juga spinner. Nah, ini HS spinner. Nah, ini kalau inline spinner. Pendel muser bahasanya ya, Om. Iya, macam-macam sih kalau apa namanya? Kalau nama universalnya sih inline spinner. Inline spinner ya. Inline spinner. Cuma kan ini kan handmade. Jadi teman-teman lure maker itu punya istilah sendiri. Gitu loh. Ini termasuk punyanya di Ismik. Ya, Goib fishing. Nah, ini sendiri beratnya macam-macam, Om. Ya, 5 sampai 12 gram. Ada. Disesuaikan kebutuhan aja. Sesuai dengan kebutuhan aja. Berat itu. Ya, tapi kalau tingkat haupnya ini tergantung spot sama karakteristik ikan. Oke. Ini
Kalau ini Om, ini juga sama, rattle tapi. rattle ya. Rattle, jadi ada suaranya. Tok 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 tok, tok. Ini dari Rapala. Rapala Redlin. Ini rattle. Sebenarnya untuk apa ya? Ini lebih ke anu ya. Masa ikan haruan bisa ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Karena memang sebenarnya haruan itu kan memang top predator memang. Iya, top predator. Di tambak, di rawa yang memang adanya ikan haruan itu top predator. Iya. Gitu loh. Jadi apa yang melintas di dekat dia atau teritorialnya dia pasti akan disikat gitu loh. Ini juga sangat-sangat efektif sebenarnya. Ketika ikan sudah nggak mau makan atau pakai half solid atau pakai spinner ini kurang ini pakai ini insya Allah strike lah. Karena ada bunyinya. Ada getarnya ya? Iya, ada getar, ada bunyinya, ada rattling-nya. Ini Om, kalau yang model ini namanya apa? Jamfrog ya? Jamfrog. Jamfrog itu ada yang oval, ada yang triangle atau segitiga bentuknya. Ada yang bulat itu ya? Bulat yang ini. Yang oval. Ini antara yang bulat sama yang oval beda ya actionnya? Sama? Beda ya? Beda. Cuma kalau action awal itu sama. Sama ya? Ngejam. Iya. Nah, di beberapa spot itu kan ada yang butuh dari splash itu sendiri atau suara. Iya. Atau dua-duanya. Nah, makanya bentuk dari Jamfrog itu sendiri macam-macam memang dan fungsinya juga macam-macam, terus actionnya juga macam-macam. Action tambahan ya, selain dia ngejam itu, entah itu splash ataupun ada suara. Itu kalau suara itu kayak punyanya dari salah satu lur terkenal di Thailand juga ada itu, ada suara pluk gitu. Boy tap itu ya? Bukan boy tap apa ya? Ya boy tap mungkin. Iya, boy tap. Itu bisa bunyi mahal tapi memang. Mahal ya. Farangba. Iya, Farangba. Tapi lur maker Indonesia juara juga untuk membuat lur seperti ini. Keren lur maker Indonesia. Iya. Mantul. Nah, Om, biasanya itu pada ujung Jamfrog itu dikasih apa ini bahasanya? Propeller. Propeller. Jadi dia berputar ya ini ya. Iya. Seperti ini ya Om ya. Iya. Seperti ini ya. Jadi di sini ada split ring, terus ada propeller ini. Oke. Dia kan berputar nanti ya kan. Berputar ini. Oke. Efektif juga untuk ya. Nah, untuk mengganggu haruan top water. Nah, kesimpulan bisa saya kesimpulan mungkin nanti ditambah kesimpulannya ini Om ya. Jadi sebenarnya ini lure untuk fishing dari haruan ataupun tomang atau ikan predator pelagis yang di atas itu yang menyambar itu sebenarnya dia itu ikan itu sifatnya itu mengganggu ya berarti lure ini ya sebenarnya mengganggu teritorial dia sehingga dia tidak nyaman atau disikat atau dia memang lapar ya. Iya. Seperti itu jadi ya. Jadi berarti kalau ngomong itu kan ngomong feeding ikan ya Om ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Om, feeding ikan untuk ikan haruan itu sebenarnya jam berapa Om ya? Nah itu tadi kebiasaan ikan di spot itu sendiri. Berarti tidak bisa dipastikan. Iya. Kalau memang secara umum ya, banyak teman-teman yang sering casting pakai top water itu biasanya di pagi hari atau sore. Nah, tapi ada di beberapa spot juga siang hari pun juga mau untuk action lure di top water itu mau di beberapa spot. Makanya kita harus jeli juga. Jadi bukan kok angger uncal enggak. Kita harus jeli juga kebiasaan ikan di situ seperti apa. Untuk meminimalisir kata boncos tadi, Pak De. Iya. Seperti ini Om, mungkin pengalaman kita sendiri kalau kita fishing ikan seperti ikan misalnya kakap putih ya, atau ikan cokil kalau bilang. Itu sebenarnya lebih ke momentum ya sebenarnya kalau saya bilang momentum karena sebenarnya ikan itu mau makan ketika dia ada arus. Ya. Dan itu jamnya itu mungkin tidak lama ya. Momennya tidak pernah lama memang. Iya, 1 jam. Iya. Terbukti kemarin kita fishing itu
kita hitung. Dapat momen 1 Iya, jam. dapat momen 1 jam itu kita bisa ngangkat 10. Panen. Iya, panen dalam waktu 1 jam. Itu kan berarti sama, berarti kelakuannya sama. Iya, kan memang predator. Memang predator murni. Cuma kan bedanya sebenarnya kakap kan juga atau ikan cukil kakap putih itu kan sebenarnya juga hidupnya di air tawar juga sebenarnya. Cuma yang gini Pak D, yang lebih mudah untuk dicari ikannya atau target dari pemancing itu sendiri yang ada di Surabaya dan sekitarnya, ya ikan gabus. Ikan gabus. Iya, yang paling mudah untuk dicari gitu loh. Hampir di setiap tambak, rawa atau waduk itu pasti ada ikan gabusnya, gitu loh. Terlepas besar atau kecilnya ya, kemungkinan besar itu ada. Jadi kenapa saya enggak mau, bukan dibilang enggak mau mancing kemana-mana, enggak ya, memang yang terdekat dengan lingkungan saya ya ikan gabus itu sendiri gitu. Jadi yang ada ya tak nikmati itu aja sudah. Nah, untuk trip ketika trip itu ngetrip itu fishing itu biasanya bawa berapa lur yang biasanya umum itu? Tentunya kan karena pengaruhnya kan itu tadi ya. Iya. Kalau dip enggak makan, pakai top enggak makan, pakai dip atau pakai sinking. Iya. Ya yang jelas di lure box itu pasti ada soft rock, soft rock itu pasti ada. Half solid ini itu pasti ada. Terus inland, maaf nyantol, inland spirit juga pasti ada. Spinner V saya ada juga ada. Terus sama soft lure itu pasti ada. Ketika dari semua umpan yang keras-keras ini tidak mau makan, saya larinya ke soft lure. Soft lure. Iya, soft lure. Ini biasanya red strike-nya lebih tinggi. Biasanya ya. Pengalaman saya itu red strike-nya lebih tinggi. Karena memang actionnya lebih alamiah, lebih alami daripada yang terbuat dari metal seperti ini. Gitu loh. Itu sih. Kalau di lure box saya ya memang adanya itu ya. Saya pakai Jamfro kalau memang di spot yang saya datangi itu potensi untuk sambaran top water, ya saya pakai Jamfrog atau Sofrog. Oke. Sensasinya memang nggak ada obat, memang sensasinya top water. Oke, mungkin kalau di Jawa Timur sendiri, khususnya di tempat sekitar kita di Gresik ini, saya rasa mungkin untuk ikan-ikan predator seperti haruan atau ikan kutuk itu enggak susah. Susah ya. Enggak susah gitu. Masih mudah dicari lah. Masih mudah dicari. Nah, setelah kita bicara mengenai lure, kita akan bicara mengenai ini, Ada sebuah mitos, Itu biasanya benar nggak konstruksi seperti ini? Ini alasan dari teman-teman itu, konstruksi ini mudah untuk mengganti lure kita. Misalnya ini ada swivel ya. Ini ya. Ini ditaruh di leader, terus ini baru ini, Nah, seperti ini. Pakai inilah misalnya. Ini nanti kita gantinya itu lebih mudah seperti ini. Karena ini konstruksi seperti ini benar apa salah, Atau apakah langsung leader ditali pada seperti ini misalnya, Ini agak sulit ya. Nah, seperti ini, seperti ini, Nah, menurut Anda ini konstruksi seperti ini benar apa salah, Apakah harus leader ini langsung menalikan ditali pada ujung, ataukah pakai sipol seperti ini? Biar mudah ganti-ganti. Ngaruhi action apa enggak? Sepengetahuan saya ya, sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Pengaruhnya tetap ada sih. Tetap ada. Cuma ini memudahkan kita untuk bergonta-ganti lure aja. Tapi kalau memang untuk memaksimalkan action lure itu sendiri, memang tidak disarankan untuk memakai snap. Snap ya? Iya. Jadi leader langsung ke lubang Jamfrog ini atau lure yang lain. Itu lebih maksimal memang. Karena apa? Berat snap sendiri atau swivel sendiri itu juga mempengaruhi. Sedikit banyak mempengaruhi. Oh gitu ya? Iya.
sebenarnya ya. Tapi ya untuk mempermudah kita, saya juga kalau casting juga pakai snap kok. Jadi untuk mempermudah ganti lur aja sebenarnya. Tapi kalau langsung leader kan kita pakai motong, terus nali lagi, sedikit ribet lah. Itu aja sih. Sedikit banyak mempengaruhi memang. Apalagi untuk mikro lur ya, atau lur UL biasanya. Nah, itu lebih actionnya lebih muncul ketika tidak perlu swivel atau snap. Mungkin kalau kita di darat mungkin harusnya memang langsung, kalau saya sih langsung Om ya, ditali di ujungnya ini ya. Kalau di perahu, kalau kita jigging, ini kalau kita gonta-ganti nggak cepet ganti kita kehilangan momen dan kita cepet mabuk nanti. Karena fokus di sini. Oke. Jadi ini tergantung kalau kita pakai snap ataupun swivel, tergantung senyamannya teman-teman aja. Ya, senyamannya teman-teman ya. Yang ini. Tapi untuk mencari maksimal action lure itu sendiri, jadi enggak perlu pakai swivel atau snap. Oke, siap. Nah, itu tadi kita membedah mengenai lure. Favoritnya pakai HS. Absolute. Saya sendiri juga heran kok, kenapa kalau pakai absolute itu saya tuh pasti tidak pernah boncos ya. Pertama sebenarnya lemparnya enak, Iya. Untuk long cast itu enak ini. Long cast itu enak. Sebenarnya itu. Itu aja sih sebenarnya. Saya sendiri belum tahu di dalam itu dia itu actionnya bagaimana ya, enggak tahu. Iya, enggak tahu. Kapan-kapan kalau enggak pernah jadikan soalnya. Iya. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai lure sudah, kita akan bahas mengenai tackle. Oke. Nah, ini beliau ini sangat konsen sekali terhadap tackle, khususnya beliau itu termasuk angler yang mempunyai kedaulatan prinsip dulu. Maksudnya gini, jadi ketika dia fishing, dia sangat memperhatikan spek yang ada sesuai dengan target yang akan diburu. Nah, ini mungkin nanti beliau akan menjelaskan ya. Misalnya kalau memang targetnya ikan, pernah dapat tomang ya video? Pernah. 10 kilo. 10 kilo. Nanti bisa share fotonya Om ya. Oh iya bisa. Ada videonya juga ada. Iya, foto 10 kilo guys. Di Surabaya. Dirilis Om ya? Rilis ya. Luar biasa ya. Di Surabaya ya, bukan di luar Jawa Timur. Bayangkan, biasanya tomang itu di Kalimantan, ini di Jawa Timur. 10 kilo. Tahun 2016. 2016 termasuk babon ini. Kalau saya babon banget ya 10 kilo. Nah, kita kembali ke Piranti Om. Iya. Mungkin untuk Piranti sendiri Om, untuk kelas casting yang menggunakan Om kan di kelas BC ya, sering pakai BC. Semuanya. BC spinning saya pakai. Nah, itu kalau idealnya itu bagaimana Om? Mungkin bisa dijelaskan untuk apa ya bahasanya itu, speknya lah bahasanya. Yang perlu digarisbawahi, casting itu teknik. Oh, casting teknik ya. Teknik. Casting itu teknik, bukan alat. Bukan alat ya. Bukan alat. Casting itu teknik. Itu casting itu teknik termasuk jigging itu kan juga teknik ya. Popping kan teknik. Jadi alat yang digunakan ya yang harus mumpuni untuk teknik casting. Bukan berarti semua alat tidak bisa dipakai, enggak. Contoh kita mau menyangkul sawah, kita pakai sekop pun bisa tapi apakah efektif? Kan enggak. Nah gitu loh. Jadi sama, kita harus mengenal betul karakter tackle. Nah ini yang karakter tackle sendiri itu harus kita paham. Terus tujuan tackle itu dibuat untuk apa juga, untuk target ikan apa, kita harus paham. Supaya apa? Supaya meminimalisir kerusakan pada alat yang kita punya. Jadi kita bukan patah terus beli lagi, enggak, jangan, sayang duitnya gitu loh. Eman uangnya gitu. Kalau kita punya alat ya kita rawat, itu untuk hobi kita kan, untuk kesenangan kita gitu loh. Jadi di sini saya tidak membahas mahal atau murahnya. Saya sendiri mengenal alat itu juga dari teman-teman, belajar dari YouTube juga, dari beberapa artikel.
Spek khusus sudah ada, Pak D. Oh, spek khusus sudah ada Nggak ya? ada. Spek khusus itu nggak ada. Mhm. Cuma efektifnya Efektifnya ya? untuk di daerah Surabaya dan Gresik, Mhm. ya kalau joran ya panjang minimal di 180. Ya, dipanjang di 180 Iya, benernya. enaknya ya. Enaknya. Nah, karena apa? Untuk long cast masih bisa, untuk Ya. akurasi juga Ya, bagus. ya, ya. Lebih panjang lagi juga bisa, tapi lebih panjang lagi kurang nyaman. Kurang nyaman. Iya. Berarti Bisa long cast tapi akurasinya amburadul. nyamannya di 180 ya? 180 atau 165 sampai 2 meter 10 cm lah. 2 meter 10. Heeh. Ya, Jadi ya. saya pakai antara itu. Mhm. Terus untuk masalah powernya Powernya. bisa pakai macam-macam. Kalau teman-teman lagi seneng UL ya monggo. Kalau mau pakai medium juga monggo. Gitu aja. Nggak ada ya patokan khususnya, nggak ada lah Pak D. Untuk casting haruan ya, nggak ada lah. Ya, ya, ya. Itu sih. Kalau BC ya, BC itu sebenarnya untuk mempermudah teknik casting aja. Bukan berarti spinning nggak bisa, spinning juga bisa. Banyak angler profesional di negara luar atau negara kita sendiri pun casting itu pakai spinning. Jadi teman-teman yang nggak punya set BC atau set backcaster nggak usah minder. Kenapa? Selama jenengan nyaman, teman-teman nyaman pakai alat itu, ya udah pakai aja udah. Itu aja sih Pak D. Tapi kita harus tahu ini Pak D, ya itu tadi. Nah mungkin prinsip alat itu dibuat untuk apa, untuk targetnya apa itu kita harus paham. Oke, ngomong-ngomong ini, beliau ini tadi bawakin kita ya joran, salah satu joran casting. Ini yang disampaikan tadi mengenai spek ya. Nah seperti ini joran ini punyanya Levante High Compression Graphite Basswood. Ini mungkin yang seperti beliau sampaikan mengenai apa tadi Om? Target dan spek. Di sini ada speknya maksudnya di jorannya ini ya. Nah, ini mungkin ini ya. Istimewa sekali. Ringan ya. 109 gram. 109 gram. Holo. Blendnya keren ya Om. Blendnya ini teksturnya ini, wah ini ada speknya ini, spek luring. Untuk lur yang digunakan itu ada di situ. Spesifikasi lur yang cocok untuk joran ini. Lur 818 ons. Nah, ini kan macam-macam Pak D. Kenapa rut ini diciptakan dari Megabass seri Levante dengan tipe F367 LV. Nah, ini beberapa lur yang direkomendasikan oleh pabrikan yang harus kita pakai untuk kenyamanan memaksimalkan rut itu sendiri. Nah, ini ada soft lure, ada spinner bait, ada jig Texas, atau untuk crank atau minnow. Nah, ini kan ada di sini. Ada ya. Nah, itu disebutkan di situ. Iya. Nah, ini mungkin joran Levante ini speknya apa ya? Sini mungkin bisa jelaskan. Ini Levante ini yang kita bicara mengenai spek gitu loh tadi loh. Ya. Ini bisa dilihat di kelihatan nggak teman-teman? Di sini. F3. Okay. F3 67 berarti F3 ini tipe F3 panjangnya 6,67 inci. Jadi sekitar 2 meteran lah. 2 meter lebih. Terus di 612 lip lurnya sekitar antara berapa ini lurnya ini? Saya kurang paham kalau lurnya ini. 1/8 OS. Iya. Berarti berapa gram? Berarti 5 ya. Sekitar ya 5 betul. 56 ya. 10 gram. Ya maksimal 10. Mungkin di situ. Ini sebenarnya untuk target ikan bass. Karena di Indonesia enggak ada. Saya pakai untuk cari ikan haruan. Itu masih mumpuni ini ya? Iya, masih mumpuni. Joran apapun masih mumpuni Pak Des. Selama kita fake-nya bener, terus paham karakter alatnya itu sendiri, insya Allah aman lah Pak De. Oke. Gitu loh. Mau kita pakai UL, tapi kalau UL untuk heavy cover ya nggak cocok Pak De. Iya. Spot-spot yang heavy cover ya memang nggak cocok gitu loh. Kasihan alatnya. Iya. Terus terutama ini
kadang banyak teman-teman pemancing itu yang lupa tentang balance tackle. Balance tackle. Iya, itu yang banyak mungkin bisa dijelaskan. Balance tackle itu gimana, Om? Balance tackle itu sendiri line yang direkomendasikan sama joran. Ya, line yang direkomendasikan oleh joran. Ya. Contoh 8 sampai 17 lip. Ya. Berarti itu tali atau line yang harus kita pakai. Range antara itu 8 atau sampai 17 lip. Nggak boleh di atas itu, Pak De. Khawatirnya apa? Ya joran kita bisa patah atau umur alat kita nggak panjang. Gitu loh. Masa-masa alat jorannya itu sendiri nggak akan panjang. Kasihan jorannya. Memang mungkin nyaman buat kita, tapi belum tentu nyaman buat alat yang kita pakai. Iya, jadi lurnya kuat, narik ikan gede kuat, tapi jorannya kasihan jorannya ini nanti. Karena mana eman kalau patah harus beli lagi kan eman gitu loh. Sayang gitu loh. Iya. Ini gitu. Untuk joran ya. Jadi saya itu ada joran sebenarnya untuk. Oh ini. Tapi ini bukan one piece ya, tapi ini one piece ini. Ini saya jual ini teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang minat, monggo. Nah, ini dijual teman-teman ya. Jual berapa, Om? 2,3. 2,3 ya. Kalau barunya sekarang berapa itu? Lihat seri. Lihat seri ya. Kalau seri yang tertinggi ada di 8 juta sampai 9 juta. Gitu loh. Seri yang tertinggi dari Levante ya. Iya. Ini seri F3. Bisa browsing lah teman-teman, harga barunya bisa browsing sendiri. Ini saya jual 2,3. Sudah free packing. Ya, nanti hubungi nomor teleponnya di bawah ini. Ya. Kalau enggak itu nomor saya nanti biar saya hubungkan sama Om. Mau upgrade. Beliau mau upgrade Laventi seri tertinggi ya. Megabass juga. Megabass juga. Kalau ini saya punya satu ini ya wis belum pernah ganti, belum pernah. Ini pun saya belum pernah nyoba. Belum pernah strike. Soalnya nggak pernah digawa mancing soalnya. Nggak pernah digawa mancing ya, enggak tahu. Saya jadi mungkin kemarin salah ya pilih alat ini sebenarnya. Enggak ada salah, Pak De. Ini Discovery keluaran dari Strom ini juga bagus. Tapi dia middle joint. Iya. Mid joint ini mungkin yang dipakai mungkin solid ya. Atasnya mungkin solid karbon, mungkin ya. Enggak, ini hulu. Hulu ya? Hulu. Enggak, yang ujung atas dulu, Pak De. Tip topnya itu apa? Hulu apa? Hulu ya mungkin ya? Mungkin ya? Iya. Mungkin ya. Ini juga bisa untuk casting, Pak De. Enggak ada salahnya gitu loh. Ini masuk UL ini ya, 36. 26 lip. Iya. Ini satu lagi teman-teman. Ini. UL tuh enggak ada patokan resminya. UL enggak ada patokan resminya. Tolong dijelaskan, Om. UL tuh enggak harus di 26 lip. Saya punya joran 310 lip itu pun termasuk UL. 38 lip malah masuk light. Itu tergantung apa itu? Ya itu pabrikan yang berhak untuk memberi label itu kan. Memberi label. Label LBS atau power dari root itu sendiri ya pabrikan. Pabrikan. Iya, bukan kita. Kita ya. Iya, kita cuma dituntut jeli aja. Gitu loh, Pak De. Jeli, memahami root yang mau kita beli, yang mau kita pakai itu powernya seperti apa. Tapi untuk UL sendiri tidak ada patokan resminya. 26 lip tidak harus UL. Bahkan UL itu ada di 412 lip juga ada UL. Di 310 lip juga ada UL. Itu Pak De. Mungkin nanti kalau ada yang komentar kolom di bawah ini ya. Ya, kalau mungkin ada kurangnya penjelasan yang kurang, kita sama-sama belajar ya, Om ya. Ya, sama-sama belajar. Soalnya ini imit ini sudah mendoktrin di teman-teman pemancing kalau 26 itu pasti UL. Nah, itu padahal harus dihilangkan stigma yang itu. Menentukan itu UL atau tidak itu adalah pabrikan atau produsen resmi yang mengeluarkan joran. Karena apa? Ya mohon maaf ya teman-teman. Terlepas dari road builder itu sendiri atau custom joran, teman-teman yang custom ya. Teman-teman yang custom joran itu juga pasti akan paham, Pak De. Karena blank yang dibeli itu sudah ada speknya juga. Ada speknya juga, iya. Karena apa? Untuk riset membuat joran sendiri itu biayanya nggak murah, gitu loh. Iya.
menentukan LBS power root itu sendiri juga enggak gampang, gitu loh. Jadi memang mahal. Kita enggak berhak untuk menjudge tackle set yang kita punya itu harus seperti enggak. Itu pabrikan. Jadi kita harus yang menyesuaikan dengan alat yang kita punya. Gitu Pak D. Siap. Ini strom punya saya ini. Ya. Keren Pak D itu Pak D. Wah, ini yo keren itulah. Yang jelas ini belum pernah turun. Ya, karena jarang dibawa mancing soalnya sampean. Saya sendiri masih belajar ya pakai piranti BC. Kakean ngasin soalnya. Kakean ngasin ya. Kakean golek cukir. Kakean golek cukir. Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita mengenai piranti joran. Nah, ini jorannya Mas Radit ini mau di Lego. Kisaran harga berapa? 2,3. 2,3 juta. Saya rasa ini saya kalau boleh mendeskripsikan ya. Ini joran ini tiada cacat deh. Mulus. Cuma pemakaian aja, lecet-lecet pemakaian. Dan ring guide-nya itu sangat terawat ini, Om. Ya. Tidak ada karat sama sekali. Ya, seperti ya, barunya bersih ya. Tidak ada luka. Saya rasa mulus. Kalau saya punya rezeki kita beli sendiri. Iya. Makanya teman-teman itu apa hal sepele yang perlu diperhatikan itu sebenarnya selesai trip itu sebisa mungkin nyuci alat Pak D. Iyalah. Nah, sayang gitu loh Pak D, maksudnya itu alat yang membuat kita senang gitu loh. Seharusnya dirawat gitu loh. Dirawat, iya. Murah mahal itu hanya pilihan gitu loh. Keren. Saya harusnya pakai ini. Nah, ini untuk piranti anunya, BC-nya Om. BC-nya. Ya, BC-nya beliau ini pakai Daiwa apa nih Om? SSSV. 103. Itu di Lego juga tadi? Enggak, kalau ini enggak, Pak D. Oh, dipamerin juga ya? Ini saya pamerin cuma aja. Enggak pamer, maksudnya ya apa ya, mungkin hanya ini sebenarnya real lama Pak D ini Pak D. Nah. Cuma custom. Di custom di jeroan sama tampilan luar aja. Apa itu? Daiwa SSSV. SSSV. Nah, ini pakai magnetik apa pakai apa? Magnetik. Sudah pakai magnetik ya, bukan sentrifugal. Oke. Terus ada clicker dragnya juga. Ada clicker dragnya ya. Kalau versi yang pabrikan universalnya enggak ada. Ini sudah custom dari jorannya Megabass. Ini saya pakai Gomexus. Kira-kira berapa yo? Ini 8. Kenceng ya? Iya, kenceng. Sekarang yang lagi tren ya, mungkin ya, nggak tahu saya Pak D. Cuma kebanyakan dari Jepangnya sendiri rasio 8 itu banyak. Nggak tahu. Kalau dulu rasio tinggi itu paling enak buat main top water, untuk jump frog, DTD pensil, itu soft frog itu enak. Tapi sekarang saya pakai untuk half solid di rasio 8 masih oke juga gitu loh. Tapi saya ini pakai PE, biasanya saya pakai mono teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong BC itu nyamannya Om ya, menurut sampean itu pakai PE ataupun pakai monoline, senar monoline? Kalau saya pribadi lebih senang pakai mono. Iya. Karena di beberapa kasus dan artikel yang saya baca itu pengetesan blank pada joran itu pakai monoline Pak D. Monoline ya. Iya. Kebanyakan ya, gitu loh. Nah, jadi enggak harus apa sih? Enggak harus pakai mono juga, enggak harus pakai PE, enggak. Cuma kalau saya pribadi lebih senang pakai mono untuk keawetan joran. Oke. Nah, ini Om, mono itu kan image-nya itu di kita itu kan dia mempunyai elongasi ya, molor elastisitas yang cukup lumayan tinggi dibanding PE ya. Nah, ini kan hubungannya sama dengan hook up yang kita lakukan gitu. Nah, kalau mono ini berarti hook up-nya kenceng ya? Kenceng Pak D memang. Karena apa? Yang saya pakai itu bass root. Nah, sifatnya bass root sendiri dia lah kebanyakan angler di Jepang atau di luar sana. Zaman di YouTube lah teman-teman bisa browsing itu hook up-nya seperti apa. Iya, hook up-nya mesti kenceng. Itu karena apa? Itu memang untuk hook up sempurna Pak D. Hook up sempurna. Karena ada elongasi sendiri di
di senar yang kita pakai itu. Iya, iya, iya. Lah, jarang mereka pakai LBS kecil tuh jarang, Pak De. Rata-rata LBS-nya besar-besar. Ya memang kebutuhannya untuk hookup memang. Kebutuhan untuk hookup gitu loh. Terus monoline atau senar itu untuk casting juga ada khusus, Pak De. Cuma saya kurang paham ya. Maksudnya ada kode-kodenya itu saya kurang paham. Iya. Cuma yang kebanyakan yang beredar di Indonesia itu salah satunya itu punya Berkeley. Ini bukan apa ya, endorse sponsor atau enggak. Iya. Memang itu yang pernah saya pakai. Berkeley Treeline. Ya. Itu elongasinya cukup molor apa ya, Pak De? Cukup lentur apa ya, lentur lah, cukup lentur. Itu enak juga, Pak De, tapi sensitivitas kurang. Kurang. Sama di action lure itu kurang ya. Terus saya pernah pakai dari Sunline mesin gun. Itu yang dipakai Tony Sarinamiki, Daiwa itu. Itu enak, Pak De, memang. Kisarannya juga, harganya juga ya kalau dibilang murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak sebenarnya, Pak De. Tergantung dari diri kita menilainya di mana, itu aja sih. Kalau menurut saya sih cukupan lah, Pak De, dengan kualitas yang bagus. Terus yang ketiga itu saya pakai apa itu yang 70.000 itu, saya lupa, saya beli di online itu ada itu. Saya lupa mereknya, teman-teman. Itu enak juga, 70.000 enak. Terus saya juga pernah pakai yang Dragon Call dari Megabass. Oke, lur mancing Seantri Nusantara ya. Ini tadi kita sudah banyak membahas mengenai baik tentang dunia casting, baik itu lure, terus piranti tackle-nya itu BC ataupun jorannya ya. Yang jelas ini jorannya Mas Radit Levante ya bahasanya. Levante ini dinego ya. Nanti tak kasih nomor telepon di bawah ini, langsung hubungi Mas Radit ya. Mungkin itu Mas Radit. Ada yang ditambahkan? Mungkin terkait mungkin ada yang apa ya? Yang penting nikmati aja dulu mancingnya. Nikmati dulu ya. Iya. Urusan alat itu urusan belakang. Jadi nggak perlu minder. Teman-teman pakai BC terus ada teman-teman yang pakai spinning, nggak perlu minder. Wong casting itu tidak harus pakai BC, pakai spinning pun bisa. Namanya casting itu teknik, bukan alat. Jadi kalau urusan mahal murah itu pribadi masing-masing. Jadi apa ya, sebisa mungkin dinikmati aja dulu. Dinikmati aja dulu. Itu aja sih. Kesimpulannya bahwasanya ketika kita fishing dengan teknik casting, untuk mendapatkan suatu target kita harus bisa mengeksplor di mana lokasinya, terus bagaimana gaya ikan feedingnya bagaimana, karena di dunia casting ini lurnya itu macam-macam ya Om ya. Iya, macam-macam. Monggo nanti bisa dieksplor berapa kali uncal, misalnya sampai 10 kali uncal tidak ada reaksi, kita pindah ganti lagi. Yang jelas semakin banyak uncal semakin potensi strike-nya ya ada Om. Ada, insya Allah ada ya. Itu terlepas dari hoki ya teman-teman. Terlepas dari kehokian kita, terlepas dari keberuntungan kita ya. Yang penting rajin uncal, terus jangan pernah berhenti untuk belajar menerima hal-hal baru, tapi yang memang harus benar-benar valid, yang memang harus sesuai dengan apa ya, dengan alat atau dengan target atau apapun itu. Memang kita harus memfilter, jangan pernah berhenti untuk belajar, sharing pengalaman. Di sini sama Pak Denny juga sharing sebenarnya, sama-sama belajar juga gitu. Kalau dari penjelasan atau obrolan kita tadi ada yang salah ya mohon maaf gitu loh. Itu aja sih Pak De. Iya. Jadi itu tadi review kita mengenai podcast ya, ngobrol-ngobrol kita mengenai teknik casting dan mungkin kita akan jumpa lagi dengan materi yang lain yang jelas
rencananya mungkin kita akan membahas mengenai gaya pada blank. Nanti terkait juga dengan perhitungan ini lagi kita susun. Jadi ini kita akan berbagi share ilmu terkait bahan dari blank itu sendiri maupun actionnya, perhitungannya bagaimana, powernya, termasuk pengaruh dari diameter dari blank itu terhadap power dan actionnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini belajar ilmu fisika, Om. Iya. Ilmu gaya yang jelas ya. Terus ini Pak D, action sama power itu berbeda teman-teman. Iya. Kalau mau beli joran, actionnya apa UL itu sudah salah besar. Kalau powernya UL baru benar. Atau powernya apa? Action itu ya fast, extra fast, moderate. Nah itu namanya action. Tapi kalau fast udah lever, masuk ya ultra light, terus light, medium light itu namanya power. Iya. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Iya. Kita berbagi ilmu. Jadi di sini kita tidak ada yang senior, kita tidak ada yang pinter, kita sama-sama belajar, Om ya. Iya, sama-sama belajar, sama-sama sharing pengalaman. Saran-saran atau pertanyaan nanti bisa di kolom di bawah. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan, Om. Ya. Biar bisa mancing. Bisa mancing. Oke. Selamat malam dan salam red fishing. Mantul.